Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Suara bising terdengar satu demi satu. Daerah Ngarai baru saja mengalami pertempuran sengit, dan ada tanda-tanda runtuh di mana-mana. Sekelompok orang asli Ascension dari domain Beiyuan mengepung tiga pria kuat dari domain Dongsuan, menekan mereka selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, seorang pria berjubah putih sepertinya menyadari sesuatu dan menoleh untuk melihat, "Hei, ada orang di sini." Ketika komentar ini keluar, itu membuat orang lain waspada. Ketika saya melihat ke atas, saya melihat seorang pemuda berjubah hijau berjalan dari kejauhan. Mangsa lain dari Dongsuan Yu. Apa yang dia lakukan? Menyelamatkan orang. Mata orang-orang kuat di wilayah Abis Utara berkedip dan mereka terkejut. Karakter dengan otak kecil, saat ini, takut untuk mendekat. Tapi sekarang, pria berjubah hijau itu datang dengan cara yang megah, yang tidak diragukan lagi tidak normal. Master pengamat. Tiba-tiba, di antara ketiganya yang terkepung, seseorang berteriak dengan penuh semangat, "Ini Lord Guanzu." Dua lainnya juga sangat gembira. Tonton. Pembangkit tenaga listrik dari Abis Utara tiba-tiba datang. Kamu adalah penontonnya. Barusan, tiga mangsa Dongsuan Yu berteriak bahwa jika aku menunggu untuk bertemu denganmu, aku pasti akan mati, tapi kau sepertinya bukan apa-apa spesial. Seorang pria parubaya berjubah piton bermata dingin dan bercanda. Kepalanya tidak bisa mengingkari janjinya. Semua orang tertawa. Pria jangkung itu melangkah keluar, mengangkat tangannya dan menunjuk Suyi, yang masih beberapa ratus meter jauhnya, baru saja akan mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, Suyi menghilang begitu saja. Dengan suara renyah, leher pria jangkung itu terpelintir, dan kepala berdarah muncul di telapak tangan Suyi. Yang lain sudah berdiri di depan mayat pria jangkung tanpa kepala itu. Tidak sepatah kata pun. Tapi kepala berdarah di tangannya diam-diam mengatakan betapa menakutkannya keberadaan pemuda berjubah hijau ini. Penonton terdiam. Sejujurnya, jika bukan karena kesombonganmu, aku bahkan tidak akan repot-repot terlibat dalam pertempuran hari ini. Mata Suyi acuh tak acuh, dan sekarang setelah aku bergerak, bahkan jika aku merasa bosan, aku akan mengirimmu ke jalan. Kamu. Pria berjubah piton hendak mengatakan sesuatu. Yang lain kabur. Suyi menghela nafas, merasa semakin kesepian. Lawan seperti itu sangat membosankan. Dengan lambaian lengan bajunya, dia berbalik dan berjalan pergi. Di lapangan, ada hujan pedang menderu turun dari langit, memenggal kepala orang-orang kuat di alam bayi ilahi di wilayah Abis Utara di tempat. Darah berceceran. Jeritan menjerit. Semuanya berakhir dengan tiba-tiba. Sosok Suyi telah lama menghilang di langit yang luas. Tiga pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan yang lolos dari kematian benar-benar terpana dan terdiam untuk waktu yang lama. Hanya ada satu pemikiran di hatiku, dan itu juga pada tingkat alam bayi ilahi, tetapi celahnya mengapa begitu besar. Dalam sekejap, kelompok musuh menghilang. Tuan Guanzu, apakah dia masih di alam bayi ilahi? Seseorang bergumam. Tuan Guanzu tentu saja adalah basis kultivasi alam bayi ilahi. Jika tidak mungkin muncul di medan perang ketiga ini. Wajah seseorang terkejut, dan matanya panik, namun, tampaknya alam dewa bayi seperti Lord Guanzu sudah lama bisa dibunuh di dunia manusia, dan di semua dewa alam bayi dari 4 alam utama, tidak ada seorang pun. Sebanding dengan itu, suka dan duka seseorang tidaklah sama. Sama seperti keterkejutan dan kekaguman dari tiga pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan, Suyi tidak bisa merasakannya. Dia hanya membosankan dan membosankan. Setengah jam kemudian, gunung bergulir muncul di depan mata. Gunung ini diselimuti kabut kacau sepanjang tahun, gunung ini seperti naga, dan sangat megah. Changlongling. Peluang terbesar dari medan perang ketiga, sumber bayi, tersembunyi di dalamnya. Suyi menyapu ke arah Changlong Ridge. Segera setelah Anda memasuki Changlong Ridge, jalan yang murni dan tebal menerpa wajah Anda, membuat orang merasa santai dan bahagia. Energi Suyi menjadi hidup. Tentu saja. Suyi memuji. Tapi segera, aura kehancuran yang mengerikan datang seperti gelombang. Ledakan.
Suara guntur meraung, menyebabkan kabut kacau yang menutupi pegunungan bergejolak dengan keras. Dari kejauhan, di kedalaman Changlong Ridge, ada guntur kesusahan yang menyilaukan dan menyilaukan berkedip, terus-menerus menghancurkan dari langit ke dunia. Pegunungan di sana telah lama terpotong dan berubah menjadi ngarai besar, dengan banyak lubang besar dipajang. Ketika Anda lebih dekat ke masa lalu, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa setelah serangkaian guntur kesusahan jatuh, mereka menabrak lubang-lubang itu, menyebabkan lubang-lubang itu memercik dengan guntur. Sui menyipitkan matanya, kekuatan petir perampokan itu sudah cukup untuk membunuh karakter alam bayi. Di tengah ngarai, ada loh batu hitam dengan ketinggian 100 kaki. Monumen jalan. Sui mengangkat matanya dan menatap, dikatakan bahwa monumen pertempuran ini diubah oleh aturan Zutian dari medan perang ekstrateritorial, dan asal-usulnya tidak dapat diverifikasi. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak dewa dan pembangkit tenaga alam bayi datang dan meninggalkan nama mereka di tablet batu Avenue ini. Setiap karakter yang dapat meninggalkan namanya di Avenue Monumen bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki medan perang kedua. Namun, hanya sedikit orang yang dapat melakukannya. Di masa lalu, hanya beberapa dari 1000 karakter alam bayi ilahi yang dapat meninggalkan nama mereka di monumen pertempuran jalan. Bisa dibayangkan betapa beratnya ujian ini. Setelah saya menerobos, saya akan mencobanya. Kekuatan saya dapat diperingkat di jalan monumen pertempuran ini. Sui diam-diam berkata. Dia telah mendengar bahwa, di zaman kuno dahulu kala, 3 posisi teratas monumen pertempuran jalan ini telah meninggalkan 3 nama legendaris. Tahun-tahun yang panjang telah berlalu, dan medan perang ekstrateritorial telah muncul berkali-kali, tetapi tidak ada yang pernah mampu mengguncang posisi 3 teratas. Segera, Sui menarik kembali pandangannya dan berjalan menuju ngarai. Di atas ngarai, badai petir melanda, busur listrik berkedip, dan petir terus berjatuhan, menciptakan suasana kehancuran yang menakutkan dan menakjubkan. Dan di dasar ngarai, di lubang-lubang yang terus-menerus dilanda perampokan, selain aura kehancuran yang meresap, ada juga aura kuat dari dao besar yang muncul. Guntur, lahir dari kehancuran, adalah alasan mengapa para pembudidaya dapat berubah ketika mereka melewati kesusahan guntur. Guntur kesusahan di sini berbeda. Itu dibentuk oleh aturan medan perang di luar wilayah. Aura jalan besar yang dipeliharanya adalah sumber dari bayi ilahi, dan itu adalah ciptaan terbesar di medan perang ketiga ini. Ketika Sui memikirkannya, dia telah datang sebelum ngarai. Ayo. Tiba-tiba, sebuah suara tua yang dingin terdengar. Saya melihat sekelompok sosok duduk bersila di samping lubang di ngarai. Ada pria dan wanita, lebih dari 10 orang. Sui sekilas mengenali bahwa ini semua adalah biksu di alam bayi ilahi di wilayah api selatan. Selain itu, ada banyak biksu di dekat lubang lain jauh di dalam ngarai. Hampir semuanya berasal dari Beiyuan, Western Cold dan Southfire. Mereka dibagi menjadi beberapa camp, masing-masing menempati area, menyerap dan menyempurnakan sumber bayi dewa. Seperti pembangkit tenaga listrik di Northern Abyss, mereka memiliki jumlah terbesar, tetapi mereka jelas bukan kelompok. Mereka dibagi menjadi 4 kubu, masing-masing menempati tempat. Selanjutnya adalah yang kuat di wilayah dingin barat, dan mereka juga terbagi menjadi 2 kubu. Yang kuat di wilayah kebakaran selatan hanya memiliki 1 kubu. Sebaliknya, di dekat pintu masuk ngarai, kondisinya jauh lebih buruk. Orang-orang kuat di wilayah kebakaran selatan yang memarahi Sui karena berhenti berada di sebelah lubang di dekat pintu masuk ngarai. Pembangkit tenaga listrik dari Abis Utara dan wilayah dingin barat menempati area dengan sumber bayi ilahi yang paling kuat di kedalaman ngarai. Dari sini, kita dapat melihat kekuatan dan kelemahan dari pembangkit tenaga listrik di alam bayi ilahi di antara alam utama. Yang memalukan adalah tidak ada tempat untuk Dongsuan Yu di ngarai besar. Bahkan tidak ada orang kuat di Dongsuan Yu. Ini semua salahku, aku membunuh terlalu banyak musuh, sehingga tingkat keseluruhan pembangkit tenaga di alam bayi ilahi di wilayah mendalam timur jauh lebih rendah. Sui menyentuh hidungnya, merasa sedikit malu. Situasi ini memang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Di masa lalu, dia membunuh terlalu banyak musuh yang kuat, seperti Jiu Tiangezang yang menginjakkan kaki di alam Ascension,
mengajar Yan Daolin, leluhur Taoist Tai Deng Zuo, Del. Sekelompok kontemporer paling kuat pembangkit tenaga listrik alam bayi dewa, hampir semuanya mati di bawah tangannya. Selain itu, bahkan mereka yang meninggal di alam bayi ilahi telah menderita banyak korban di bawah tangan Sui. Sejauh ini, di medan perang ketiga ini, kekuatan keseluruhan pembangkit tenaga listrik domain Dongsuan jelas lebih rendah daripada 3 domain lainnya. Berpikir, dia telah melangkah ke ngarai. Anak muda, hentikan kau, tidakkah kau dengar? Di kamp wilayah kebakaran selatan, seorang lelaki tua berjubah ungu memarahi dengan dingin. Orang lain di sekitar lelaki tua itu tampak buruk. Di kedalaman ngarai, pembangkit tenaga listrik di Northern Abyss dan wilayah dingin barat semuanya menonton dari pinggir. Karakter dari Dongsuan Yu, yang berani datang ke Changlong Ridge sendirian, berani atau tidak takut. Sui meletakkan tangannya di belakang punggungnya, mengangkat matanya untuk melihat ke atas, dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Pria tua berjubah ungu menyipitkan matanya sedikit, dan hatinya membeku, dan berkata, Yang Mulia telah salah paham, lelaki tua itu hanya ingin mengingatkan Anda bahwa area ini telah diduduki oleh kami. Aku sedang menunggu musuh. Kata-katanya nyaring dan kuat. Tetapi semua orang dapat melihat bahwa sikap lelaki tua berjubah ungu itu jelas-jelas banyak menahan diri, dan dia menarik garis yang jelas untuk menghindari konflik dengan Sui. Sui tertawa, melirik pembangkit tenaga listrik di wilayah kebakaran selatan, melihat pembangkit tenaga listrik di wilayah Abyss Utara dan wilayah dingin barat, dan berkata dengan ringan, apakah Anda memiliki sikap ini juga? Semua orang jelas tercengang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Sui akan berani menuding mereka di Abyss Utara dan wilayah dingin barat ketika dia memusuhi pembangkit tenaga listrik di api selatan wilayah. Sikap kami sederhana. Seorang pemuda kurus berambut ungu dari wilayah dingin barat berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan main-main dengan kami. Di sisi lain dari jurang utara, seorang pria berjubah putih tersenyum dan mengeluarkan sepatah kata dari bibirnya. Pergi. Ledakan. Tawa pun pecah. Seorang pria dari Dongsuan Yu datang untuk menanyakan sikap kami, betapa konyolnya. Seseorang menggelengkan kepala. Mungkin, dia pikir masuk akal untuk berada di medan perang ketiga. Hahaha. Seseorang tertawa. Semuanya, saya telah berlatih untuk pertama kalinya, dan saya belum pernah melihat orang gila seperti itu. Bagaimana dengan Anda, apakah Anda melihatnya? Seseorang tertawa dari telinga ke telinga. Seluruh ngarai sangat hidup dan penuh kegembiraan. Ada banyak orang yang kuat di wilayah api selatan dan tertawa. Pemuda dari Dongsuan ini terlalu bodoh. Sui tampaknya tidak sadar, dan berjalan langsung ke ngarai. Aku tidak sepertimu. Sui terdengar dengan jelas di telinga semua orang, mulai sekarang, tempat ini akan ditempati olehku sendiri, siapapun yang menolak akan mati. Kata-kata itu membuat semua orang mengerutkan kening, suara tawa menghilang, dan mereka semua memandang Sui yang berjalan ke ngarai dengan takjub, seolah-olah melihat orang gila. Jika bukan karena orang gila, siapa yang akan mengatakan hal gila seperti itu? Ekspresi Sui sama acuhnya seperti sebelumnya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, oh, ngomong-ngomong, mereka yang berbicara kasar kepadaku harus meminta maaf dengan kematian. Minta maaf atas kematian. Haha, mangsa ini benar-benar mengira kita tidak melakukannya, apakah kita takut padanya? Seorang lelaki tua dari wilayah dingin barat mau tidak mau menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sui melirik, kalau begitu, itu dimulai darimu. Darah pecah. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alis lelaki tua itu, dan dia jatuh ke langit. Penonton terdiam. Senyum di wajah semua orang membeku. Tidak ada yang mengira Sui, yang memasuki tempat ini sendirian, akan berani bertindak begitu memaksa. Selain itu, pedang yang menakutkan membuat banyak orang berubah warna. Mati. Sekelompok orang bangkit dan membunuh dengan kejam. Mereka semua adalah sahabat lelaki tua itu, dan ada lebih dari 10 orang. Pada saat ini, mereka semua mengorbankan harta mereka dan membunuh Sui. Lalat capung mengguncang pohon. Sui maju selangkah. Ledakan. Ngarai bergetar hebat, dan ki pedang yang mempesona meraung.
Lebih dari 10 orang kuat di alam bayi ilahi, seperti ladang tanaman, semuanya dipanen, dan mereka semua mati di tempat. Bahkan harta yang mereka korbankan hancur berkeping-keping di bawah sapuan energi pedang. Darah berceceran, mewarnai kekosongan menjadi merah. Dalam sekejap mata, kekuatan di wilayah dingin barat dimusnahkan. Adegan berdarah itu seperti angin dingin yang mengalir ke ngarai ini, dan semua orang bergidik dan menggigil. Tidak ada yang bisa duduk diam, jadi mereka semua berdiri dan menunggu. Dan semua mata yang memandang Su Yi telah berubah. Bukannya Raptor tidak bisa mengalahkan sungai, ini adalah orang yang arogan, jelas pria kejam yang tak tertandingi dengan teror tanpa batas. Yang mulia, Anda telah membuktikan kekuatan Anda, dan tempat ini telah dikosongkan, silakan masuk, saya tidak akan menghalangi Anda. Seorang lelaki tua berjubah abu-abu berbicara dengan suara berat. Su Yi mengabaikannya dan menatap pria berjubah putih di abis utara. Sebelumnya, orang ini tersenyum dan memberi Su Yi kata, "Pergi," yang menyebabkan tawa di seluruh ruangan. Pada saat ini, pria berjubah putih itu membeku dan berteriak dengan keras, dan segera berkata, "Sebelumnya, saya buta dan menyinggung Yang Mulia, saya ingin meminta maaf." Sebelum dia selesai berbicara, Su Yi mengangkat tangannya untuk mengambil sedikit ruang. Ledakan. Sosok pria berjubah putih meledak, berubah menjadi gumpalan darah yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke teman-teman di sampingnya, menyebabkan mereka mengubah ekspresi mereka karena kaget dan mundur. Meminta maaf dengan kematian adalah permintaan maaf yang paling tepat. Su Yi berkata, melirik seorang pria parubaya berjubah abu-abu, dan berkata, "Apakah menurutmu aku yang sekarang ini konyol?" Wajah jubah abu-abu setengah baya itu sangat berubah, dan dia berkata dengan tajam, "Apakah kamu tahu siapa yang kita lakukan? Jika kamu tidak mau." Su Yi menjentikkan lengan baju dan jubahnya, dengan santai sambil membersihkan debu dari jaketnya. Pria parubaya berjubah abu-abu dan 7 kekuatan alam bayi dewa di sekelilingnya semuanya berubah menjadi abu dan menghilang dengan keras. Metode membunuh ayam dan anjing benar-benar membuat takut semua orang yang hadir, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang patah hati dan gemetar. Seseorang berteriak, dan memimpin orang-orang di sekitar mereka ke udara untuk pertama kalinya, untuk melarikan diri dari ngarai ini. Kabut darah yang tebal mewarnai kekosongan menjadi merah. Su Yi menjentikkan jarinya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Jangan takut, aku bukan orang yang membunuh tanpa pandang bulu." Setelah mereka yang membuat kata-kata kasar meminta maaf dengan kematian, aku akan memberimu cara untuk hidup. Semua orang saling memandang. Suasana di ngarai telah ditekan secara ekstrim. Lawan dia. Seseorang berteriak. Itu adalah seorang lelaki tua berpakaian hitam. Dia telah mengatakan sebelumnya bahwa dia belum pernah melihat orang gila seperti Su Yi dalam hidupnya, dan bertanya apakah ada orang lain yang melihatnya. Dan sekarang, dia jelas benar-benar panik, membuat orang-orang di sekitarnya mengambil tindakan. Tapi perjuangan ini ditakdirkan untuk sia-sia. Dengan Su Yi hengkong menekan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar hebat, gunung dan sungai bergoyang. Pria tua berbaju hitam dan yang lainnya langsung menabrak genangan darah. Tiba-tiba, semua orang menjadi semakin ketakutan, dan wajah mereka pucat dan menggigil. Tidak ada orang biasa yang berani memasuki Changlong Ridge untuk menduduki wilayah itu ketika medan perang luar baru saja dibuka. Sampai batas tertentu, pembangkit tenaga listrik ini sudah menjadi tokoh teratas di 3 domain. Berdiri di wilayahnya masing-masing, mereka juga yang paling populer di alam dewa. Tapi saat ini, mereka semua ketakutan dengan metode berdarah yang kejam dan mendominasi dari Su Yi. Dan kamu, apa yang baru saja kamu katakan sangat bagus, medan perang ekstrateritorial ini memang tempat yang tidak masuk akal. Su Yi memandang seorang pria berjubah perak dengan temperamen feminin. Orang ini sangat ketakutan sehingga dia mendengar kata-kata dengan gemetar, "Karena Yang Mulia juga menyetujui saya, bisakah Anda mengangkat tangan?" Dengan kilatan energi pedang, kepala pria berjubah perak itu terlempar ke udara, wajahnya penuh keheranan. "Kenapa minta maaf karena tidak masuk akal?" Su Yi tertawa. Suasana di venue menjadi tertekan, dan semua orang merasa tercekik. Melarikan diri.
Orang-orang yang baru saja berencana melarikan diri dibom dan dibunuh di tempat, dan tidak ada yang selamat. Puas hati. Tidak ada bedanya dengan ngengat dengan api. Seseorang pernah melakukan ini sebelumnya, dan hasilnya adalah kematian yang buruk. Atas belas kasihan. Lihat orang-orang yang melontarkan kata-kata kasar, siapa yang tidak langsung dibunuh saat menundukkan kepala memohon ampun. Dalam situasi seperti ini, semua orang merasa tidak berdaya, ketakutan, dan putus asa, tidak ada bedanya dengan sekelompok domba yang akan disembelih. Yang mulia, saya belum pernah berbicara kasar sebelumnya. Tiba-tiba, seorang pria berteriak, dia melihat mata Sui melihat ke atas, dan seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Sui menjentikkan jarinya. Tubuh pria itu retak dan menghilang menjadi abu yang tak terhitung jumlahnya. Siapa yang paling membuatmu tertawa? Sui berbisik. Semuanya. Dari awal hingga akhir, Sui terlihat tenang, tidak sedih atau bahagia, tenang dan nyaman. Tapi di mata orang-orang saat ini, pemuda dari Dongsuanyu ini hanyalah dewa pembunuh tiada taraf yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Sekarang, siapa yang berpendapat bahwa saya menempati tempat ini sendirian? Sui melihat sekeliling. Semua orang menundukkan kepala, tidak ada yang berani melihat mereka. Karena Anda tidak memiliki komentar, Anda dapat pergi. Sui melambaikan tangannya. Dia langsung menuju bagian terdalam dari ngarai, di mana sumber dewa bayi adalah yang paling kuat. Satu-satunya orang kuat yang tersisa yang hadir tercengang, seolah-olah mereka tidak bisa mempercayainya. Bagaimanapun, ini adalah medan perang ekstrateritorial, semua orang adalah pemburu, dan semua orang adalah mangsa. Untuk mengumpulkan rekor, siapa yang akan melepaskan lawan mereka ketika mereka memiliki keunggulan mutlak? Sampai mereka melihat Sui duduk bersila dan mulai bermeditasi, semua orang berani mempercayainya, dan mereka semua melarikan diri keluar ngarai dengan tergesa-gesa. Yang satu lebih cemas dari yang lain, berharap orang tuaku punya dua kaki lagi. Sampai dia melarikan diri dari ngarai, suara acuh tak acuh Sui tiba-tiba terdengar. Anda dapat memilih untuk memanggil seorang pembantu, tetapi Anda tidak akan seberuntung kali ini. Semua orang gemetar dan tampak tidak yakin. Segera, semua bergegas pergi. Di seluruh ngarai, hanya Sui yang tersisa. Dengan operasi dan kultivasi Sui, nafas dari sumber bayi ilahi yang menembus seluruh ngarai seperti gelombang pasang yang mengamuk, bergegas menuju Sui dari segala arah. Dan tubuhnya seperti lubang tanpa dasar, terus-menerus menyerap sumber dari bayi-bayi ilahi ini. Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun kultivasinya tidak rajin, kendalinya atas semua jalan meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Ya, tidak sia-sia bagiku untuk menekan kerajaan sejauh ini, hanya untuk keberuntungan ini. Menurut situasi ini, dalam waktu kurang dari 2 bulan, saya akan dapat meningkatkan kekuatan Dao saya ke tingkat transformasi fana yang ekstrim. Sui merasa lega. Pemahaman dan peningkatan kekuatan Dao jauh dari semudah basis kultivasi. Terutama 2 jalur reinkarnasi dan Xuanzu yang ia kuasai, masing-masing lebih kabur dan sulit dipahami. Dalam waktu singkat, sulit untuk membuat terobosan besar. Tapi sekarang berbeda. Karena semakin banyak sumber bayi ilahi diserap, kekuatan Dao yang dia kuasai telah ditingkatkan dan ditingkatkan secara signifikan. Sementara Sui bermeditasi dan berkultivasi, pembunuhan berdarah di ngarai ini menyebabkan kegemparan di medan perang ketiga. Karakter dari Dongsuanyu sangat kuat. Di rawa, Fairy Bining dari wilayah dingin barat tidak bisa tidak terkejut, dan alisnya berkedut, merasa luar biasa. Dia sedang mencari ramuan yang sangat langka di rawa ini. Tapi sebelum dia bisa menemukan obat mujarab itu, pertempuran yang terjadi di ngarai Changlongling datang ke telinganya. Itu juga membuatnya menyadari keseriusan masalah dan harus menghentikan gerakannya. Setelah merenung sejenak, Peri Bining membuat keputusan, lewati pesanan saya, panggil semua orang, dan pergi ke Gunung Tua untuk bertemu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.